Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisneni Mauziana dengan NIM 1401421097, nomor presensi 04 dari Rombel C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban dari ulangan tengah semester manajemen sekolah. Untuk jawaban nomor 1 mengenai materi hakikat manajemen sekolah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan dari manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Lalu fungsi dari manajemen sekolah itu sendiri yaitu yang pertama, mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran. Yang kedua, mengelola sekolah berdasarkan rencana sekolah dan rencana anggaran. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Untuk karakteristik sekolah yang melaksanakan manajemen sekolah itu meliputi proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi, lalu kepemimpinan sekolah yang kuat, lalu lingkungan sekolah yang aman dan tertib, lalu pengelolaan tenaga kependidikan efektif, dan yang lainnya. Ruang lingkup manajemen di sekolah itu meliputi objek dan sumber daya seperti manusia, uang, bahan, metode, mesin, pasar, dan waktu. Untuk proses manajemen sekolah itu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, menjadi supporting system dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, mewujudkan sebuah suasana belajar dan proses belajar yang efektif, efisien, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan citra lembaga pendidikan yang positif dan mutu pendidikan. Yang keempat, terwujudnya suatu perencanaan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Untuk proses manajemen sekolah itu sendiri itu dibagi menjadi dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan manajerial, mencakup yang pertama satu, perencanaan, yaitu proses untuk penentuan tujuan yang akan dicapai dan menentukan jalan serta sumber mencapai tujuan yang efektif. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Lalu yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Yang keempat yaitu pengawasan, yaitu suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi itu dapat tercapai. Lalu kegiatan yang kedua yaitu kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu ada yang pertama pengadaan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga pencatatan, yang keempat adalah pertanggungjawaban, yang kelima ada penghapusan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai sekolah sebagai sistem
sosial. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan organisasi yang dinamis dan berkomunikasi secara aktif dengan melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri dari sebuah sistem itu sendiri yaitu terdiri dari banyak unsur, lalu masing-masing unsur memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, lalu tersusun dalam suatu tatanan tertentu, dan antar masing-masing unsur itu saling mempengaruhi, saling ketergantungan, dan saling berhubungan dan dengan yang lainnya. Jadi komponen-komponen dari sistem sekolah itu terdiri dari masukan atau input, lalu ada proses, lalu keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Jadi komponen tersebut itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan, dan menentukan perubahan. Sistem sosial tersebut itu bermuara pada status sekolah sebagai lembaga formal. Lalu yang selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen sekolah. Komponen-komponen manajemen sekolah itu yang pertama manajemen kurikulum dan program pengajaran. Manajemen ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat, dan kurikulum itu dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Lalu yang kedua, komponen yang kedua yaitu adalah manajemen tenaga kependidikan. Jadi menurut Mulyasa tahun 2002, manajemen tenaga kependidikan itu mencakup yang pertama perencanaan pegawai, yang kedua pengadaan pegawai, yang ketiga pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat promosi dan mutasi, yang kelima pemberhentian pegawai, yang keenam kompensasi, dan yang ketujuh penilaian pegawai. Lalu komponen yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan sebuah pelayanan baik dengan cara belajar mengajar yang efektif kepada peserta didik demi terciptanya tujuan dari pendidikan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Lalu komponen yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini itu mempunyai tugas utama yaitu untuk mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Lalu yang komponen yang kelima yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Komponen manajemen ini sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan pada masyarakat dan pemerintah. Sumber keuangan dan pembiayaan itu sendiri dari pemerintah, baik pusat maupun daerah yang bersifat khusus maupun umum, lalu peserta didik atau orang tuanya, dan masyarakat. Yang komponen yang keenam yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini itu ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Contohnya seperti manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, dan lainnya. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam mempengaruhi kegiatan orang lain, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, staf administrasi, dan orang tua, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dari kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri yaitu yang pertama, kepala sekolah itu fungsi dari kepemimpinan kepala sekolah itu yaitu sebagai pendidik, sebagai manajer atau mengelola tenaga pendidikan yang mencakup pemeliharaan dan pengembangan profesi sebagai seorang guru. Lalu ada fungsi sebagai leader atau pemimpin, lalu motivator, supervisor, inovator,
dan administrator. Jadi sesuai menurut Kons tahun 1982, keterampilan yang harus dimiliki dalam menggerakkan bawahan itu adalah otoritas pemimpin, kemampuan menyatukan human resource, mengembangkan iklim kerja, dan mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan yang tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, pada awal tahun pelajaran baru, terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik. Itu dapat terjadi karena calon siswa yang di sekitar sekolah itu memang minim, sehingga sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang sedikit, atau karena tingginya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri juga karena ketidakmampuan soal pembiayaan untuk bersekolah di swasta. Sekolah negeri yang sekarang ini itu tidak dipungut biaya apapun. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri yang terfavorit karena biaya pendidikan yang tidak ada, walaupun zaman sekarang terdapat sistem zonasi. Tetap saja banyak orang tua yang nekat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri yang bagus karena nilai akademik calon siswa tersebut itu tinggi. Orang tua mengharapkan anaknya dapat berprestasi di sekolah tersebut. Selain karena alasan tersebut, banyaknya calon peserta didik bersekolah di sekolah negeri yang bagus di kota itu menjadikan sekolah yang ada di pinggiran kota atau berada di desa terpencil yang jauh dari pusat kota menjadi sepi peminatnya. Sekolah yang ada di kota itu menjadi favorit dan menjadi idaman karena fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dan bagus, tenaga pendidikan yang berkualitas dan terampil, menghasilkan lulusan yang hebat, lalu berkualitas juga, dan peserta didik dari sekolah tersebut memiliki banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi peluang untuk dapat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya juga bagus dan dapat juga menjadi peluang yang sangat besar untuk lanjut ke sekolah terfavorit jenjang berikutnya dengan lebih mudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan manajemen sekolah yang bisa berdampak kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi. Yaitu yang pertama, permasalahan mengenai manajemen keuangan dan pembiayaan yang tidak terkelola dengan baik. Permasalahan ini itu dapat timbul karena pengelolaan anggaran dana yang kurang tersusun dengan baik, lalu pembukuan keuangan yang kurang sederhana, alokasi dana yang kurang tepat, dan di beberapa sekolah seperti sekolah dasar itu tidak tersedianya tenaga khusus yang bertugas untuk mengelola keuangan atau pembiayaan sehingga kurang profesionalitas dalam pengerjaan terkait keuangan dan pembiayaannya. Solusi yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut adalah yang pertama, lembaga pendidikan harus mempunyai tenaga khusus untuk menangani keuangan atau pembiayaan yang profesional agar keuangan atau pembiayaan dapat terkelola dengan baik dan bijak. Atau pemerintah juga dapat memberikan di setiap sekolah itu tenaga khusus tersebut. Jadi pemerataan tenaga khusus di setiap sekolah untuk menangani dalam bidang keuangan sekolah. Lalu solusi yang kedua yaitu dalam pengelolaan anggaran dana harus dibuat dengan rencana yang matang dan analisis kebutuhan dalam lembaga pendidikan yang sangat diperlukan untuk menyusun anggaran dana yang tepat. Permasalahan yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana yang kurang memadai ini itu dapat menjadi permasalahan karena penunjang dalam kegiatan belajar mengajar itu menjadi kurang memadai pula.
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar akan menjadi terganggu atau terhambat. Selain itu, kompetensi peserta didik dan guru itu dapat menjadi tidak tercapai, sehingga tujuan dari lembaga pendidikan itu tidak mencapai keberhasilan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah sarana dan prasarana yang ada dalam sekolah itu perlu dilengkapi secara adil dan merata oleh pemerintah, dan pemerintah itu perlu untuk menyalurkan anggaran dana untuk sarana dan prasarana sekolah agar menjadi lebih baik. Lalu jika pemerintah tidak mengirimkan anggaran dananya, itu dari pihak sekolah juga harus terus berupaya untuk meminta dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah, atau pihak sekolah juga dapat secara kreatif dan inovatif menggunakan anggaran dana yang ada dengan maksimal, namun walaupun anggarannya itu minim. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu masih terdapat guru yang kurang terampil dan kompeten dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Guru yang dibutuhkan sekarang ini itu adalah guru yang dapat mengikuti perkembangan zaman dengan dapat menggunakan teknologi digital yang ada. Namun dalam perkembangannya itu masih banyak guru di Indonesia yang belum dapat menggunakan teknologi digital secara maksimal, sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu menjadi kurang efektif dan efisien. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah sosialisasi dan workshop pelatihan tentang pendidikan berbasis digital yang perlu banyak untuk diselenggarakan secara merata dan bertahap di setiap daerah yang ada. Selain itu, guru juga dapat aktif dalam kegiatan kerja kelompok guru atau KKG dan komunitas guru agar dapat memperoleh masukan dan saran yang mendukung untuk kompetensi guru menjadi lebih baik. Dan guru perlu untuk membaca dengan rajin atau sering agar dapat mendapatkan pengetahuan yang terbaru yang mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, sekian pemaparan jawaban ulangan tengah semester yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.